Mohon waktunya masih ada? Masih, silakan. Memungkinkan untuk anggota lain nanti diperpanjang lagi, Bu? Masih 15 menit, ya. Baik. Masih. Terima kasih pimpinan atas waktu yang diberikan pada sore hari ini. Salam hormat kepada Pak Menteri yang telah hadir dalam rapat kerja Komisi 12. Pada kesempatan hari yang berbahagia ini, di sore hari ini, hal yang ingin saya sampaikan adalah terkait masalah sampah. Pak Menteri, kita adalah orang yang mungkin sering melakukan kunjungan studi banding ke luar negeri. Ada beberapa negara yang saya lihat kebersihannya luar biasa, seperti negara Denmark, lalu Swiss, Jepang. Ini saya lihat luar biasa kebersihannya. Solo. Kalau kita bicara masalah lingkungan hidup, hal yang paling penting di mata masyarakat, lingkungan hidup berarti artinya adalah bersih-bersih. Bagaimana supaya kita terhindar dari polusi, dampak-dampak yang bisa mengakibatkan resiko kepada lingkungan masyarakat. Namun yang saya sayangkan dari apa yang kita inginkan, ini keberpihakan kepada masyarakat ini kurang jelas. Saya melihat fungsi masyarakat juga sebagian mereka juga membantu lingkungan hidup dalam bersih-bersih itu. Bahkan banyak kelompok-kelompok pengelola bank sampah di daerah. Persoalan sampah dominan kita lihat terjadi banyaknya di perkotaan. Saya dapilnya adalah Kota Tangerang, salah satu daerah yang masuk dalam keputusan Presiden sebagai daerah pengelola sampah untuk PLTS, pembangkit listrik tenaga sampah. Sekarang ini dengan adanya keinginan pemerintah untuk membuat PLTS di dapil wilayah saya sambut dengan baik. Namun jangan juga menimbulkan masyarakat di Kota Tangerang itu gelisah. Sekarang sampah sampai dijaga Satpol PP. Jadi kerja Satpol PP itu udah nggak ada gitu. Selain menjaga sampah, di setiap pasar-pasar sampah dijaga. Nah, yang paling penting bagaimana sampah diangkut dari rumah-rumah itu. Saya rasa bukan hanya saya, Pak Menteri dan stafnya juga pasti ada di rumahnya sampah yang jarang diangkut oleh pihak Pemda dan sebagainya. Nah, sementara yang terjadi hari ini ya dengan adanya pembangkit listrik tenaga sampah di wilayah dapil saya Kota Tangerang, ini ada salah satu kader saya yang bernama Mandor Subur. Ini harus saya luruskan karena tadi nama saya disebutkan oleh pimpinan Pak Bambang pada saat sebelum kita memulai rapat tadi. Itu dikatakan ada pengepul sampah yang orangnya sudah meninggal hari ini. Karena orang tersebut yang bernama Mandor Subur, seorang RW, saya sedikit cerita, dia adalah seorang pengepul sampah, memang salah, menurut saya salah. Salahnya adalah dia mengepul sampah di bantaran sungai. Di mana sungai tersebut di sebelahnya itu ada lapak yang dia kumpulkan sampah-sampah di situ. Lalu dia dipidanakan. Sanksi pidananya ini minimum 1 tahun penjara. Minimum. Jadi tidak ada kata-kata dihukum 5 tahun atau 3 tahun. Tapi minimum. Nah sehingga kita sangat aneh ketika ada informasi tentang seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap lingkungan hidup. Ya mengelola tambang emas yang ilegal sifatnya atau bagaimana. Itu divonis bebas. Tidak bersalah gitu loh. Sementara seorang pengepul sampah, orang miskin, orang yang tidak mampu Pak Menteri, itu dipenjara 1 tahun. Saya coba berjuang ke Kementerian Lingkungan Hidup pada saat itu, satu pun tidak ada mau balas WA saya. Bagaimana cara pembelaan terhadap warga masyarakat ini? Apakah tidak ada proses pembinaan? Sehingga kami sebagai anggota Dewan Komisi 12 saya mengusulkan, pimpinan kita mengusulkan dalam panja, itu merumuskan
Salah satunya adalah tentang sanksi hukum kepada pengelola sampah. Bagaimana masyarakat yang sekarang ada di wilayah Madura? Di Madura ini sedang giat-giatnya mereka dalam mengelola sampah di Madura. Masa satu persatu mereka akan masuk penjara? Sementara pengelola limbah B3 kaya raya. Hari ini pengelola limbah B3 banyak yang kaya raya. Yang seharusnya limbah B3 itu dimusnahkan. Tapi karena ada pasal tertentu yang pengelolaan limbah untuk menghindari dampak daripada lingkungan masyarakat yang berlebihan terhadap dampak daripada limbah B3, sebagian bisa dikelola limbah B3 itu. Saya ambil contoh. Yang pertama masalah aki baterai. Aki baterai ini yang dimusnahkan adalah komponen-komponen tertentunya. Sisanya plastik-plastik yang ada bisa didaur ulang. Pengelola limbah B3 menjadi industri. Menjadi industri yang bisa mengelola limbah baterai menjadi limbah plastik. Dia jual itu. Kaya raya yang punya limbah B3. Nah, ini pertanyaannya. Yang kedua, masalah ini limbah rumah sakit. Limbah rumah sakit ini jarum suntik, obat-obatan dan sebagainya. Itu dikelola dalam limbah B3 untuk dimusnahkan katanya. Tapi kenyataannya jarum suntik yang bekas nyuntik-nyuntik orang. Belum lagi sisa-sisa daripada jarum suntik akibat COVID-19. Itu juga bisa dikelola dan dijual kembali. Ini aturannya seperti apa? Mohon maaf, saya yakin Kementerian Lingkungan Hidup ini hafal dan tahu pengusaha-pengusaha limbah B3 itu. Jangan dikira saya nggak tahu, tahu saya yakin pasti termonitor. Kabel listrik di Banten, dapil wilayah saya itu banyak pabrik kabel listrik. Kabel listrik itu sisa-sisa potongan kabel itu mohon maaf, kuningan itu dalamnya ada kuningan, ya. Kuningan itu harganya mahal. Sekarang kuningan itu mereka bisa ekspor menjadi sebuah tembaga. Ya mohon maaf nih, kulit daripada kabelnya dimusnahkan, sebagian foto, kasih laporan ke dinas, kabupaten kota, provinsi, lapor. Tapi sisa limbahnya, kuningannya ambil. Nah pertanyaannya, peningkatan B3 ya yang diberikan izin B3 ini fungsinya apa sih Pak Menteri? Apakah sebagai mereka pengelola limbah B3 ataukah mereka sebagai ya perusahaan yang diberikan izin memusnahkan limbah B3, apa pengelolaan atau sekarang jadi industri? Nah, akhirnya mohon maaf bukan hanya nikel yang menjadi industrialisasi. Ya, limbah B3 pun menjadi industri kecil lagi. Setelah itu bikin pabrik, gudang-gudang kecil untuk ngelola limbah itu. Dijadikan mohon maaf botol minuman. Apa nggak mati masyarakat nanti? Ya. Waktunya mungkin Bang Zul. Ya baik pimpinan. Apa nggak mati nanti orang ketika setelah bekas jarum suntik dijadikan botol minuman. Nah inilah yang jadi bahan-bahan pertanyaan saya. Dan saya memohon kepada pimpinan agar kita merumuskan ini dalam panja dan merevisi undang-undang ini, aturan KUHP. Ya, kasihan masyarakat kecil, orang yang nggak mampu masuk penjara. Sekarang mandor subur itu telah meninggal dunia, Pak. Bapak boleh cek di Kecamatan Neglasari. Kecamatan Neglasari namanya RW Subur, mandor subur telah meninggal dunia. Selesailah dia melaporkan lingkungan hidup kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas ancaman yang terjadi kepada dirinya di dunia ini. Sekarang dia sudah meninggalkan kita selama-lamanya. Jadi mohonlah Pak, kita punya rasa pri kemanusiaan. Jangan orang kaya kita bela, bahkan kita bebaskan. Orang miskin kita jadikan contoh, bukti kita menegakkan hukum. Itu nggak adil menurut saya. Jadi sekali lagi saya berharap kepada Pak Menteri
Bagaimana kita bisa mengatasi sesuatu, menyelesaikan sesuatu. Saya ingat tentang masalah Perum Penggadean. 1 menit, Menyelesaikan Bang masalah Zul. tanpa masalah. Ini penting, ini menjadi rumus bagi Kementerian Lingkungan Hidup agar persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masyarakat ini bisa selesai. Jangan karena kita ada PLTS, jadi sampah itu nilainya sudah seperti emas. Itu saja mungkin dari saya pimpinan. Mohon maaf atas waktunya karena apa yang dirasakan masyarakat warga saya di dapil saya. Walaupun saya sudah berakhir pemilu 2024, saya masih berbekas di diri saya karena saya kenal beliau, saya bersahabat dengan beliau, mukanya masih terngiang-ngiang di wajah saya. Jadi saya kapan gitu saya bisa berbicara dengan Menteri Lingkungan Hidup karena 2019-2024 periode yang lalu kita tidak bermitra dengan LH. Mungkin Tuhan yang menyatukan kita hari ini ketemu sehingga aspirasi dari almarhum Mandor Subur saya sampaikan di sini supaya di akhirat nanti kalau saya juga sudah meninggal dunia, saya katakan kepada Mandor Subur, saya sudah sampaikan itu kepada Pak Menteri. Itu saja dari saya, terima kasih. Siap. Atas waktu dan kesempatannya, Baik. pimpinan. Terima kasih Bang Zul.